Masih seputar program investigasi sunyi senyap. Tapi kalau Anda ingin informasi yang menarik seputar dermaga yang sedang hot-hotnya hari ini, simak terus. Dermaga Kargo dan Curah Cair Pelabuhan UPT Pengumpan Regional, UPPR, Lamongan ambrol sudah 4 tahun ini mangkrak akibat ditabrak kapal perintis Sabuk Nusantara 111, 1200 GT. Bagaimana? Masih mau dengar? Akibat rusaknya dermaga tersebut, semua kegiatan bongkar muat kargo dan curah cair macet dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Pemprov Jawa Timur, khususnya pendapatan asli daerah, PAD. Lanjut. Dermaga yang dibangun tahun 2014 tersebut dapat menampung hingga kapal 1000 DWT. Pihak pembuat kapal PT Prakitri Hasta Dharma, PhD, awalnya sanggup mengganti kerusakan dermaga sebesar 1,8 miliar rupiah, akan tetapi, sampai saat ini belum direalisasikan. Tonton terus. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Nyono mengatakan perusahaan galangan kapal PhD belum membayar kewajibannya. Nyono mengatakan, sudah dilakukan penagihan dengan surat dinas, tapi belum dibayar, bulet, ungkapnya. Coba aja konfirmasi ke Kepala UPT UPPR Lamongan karena dianggap lebih tahu. Masih gagal paham? Sementara itu PT PhD melalui juru bicaranya, Prasetyo, belum merespon permintaan konfirmasi. Setelah peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 itu, ada kesanggupan dari pihak PhD untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Tonton terus. Menurut info yang beredar, pada Kamis tanggal 17 September tahun 2020 telah terjadi kerusakan di dermaga sebelah selatan milik UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan tempat kapal Sabuk Nusantara 111 bersandar. Panjang kerusakan dermaga 62,8 meter dengan detail kerusakan pada bagian fender dan klintein di sebelah utara dermaga. Lanjut. Sementara menurut surat pernyataan kesanggupan memperbaiki dermaga ditandatangani Dirut PT PhD, Irfandian Putra Lubis pada tanggal 29 September tahun 2020 menyebutkan, kapal Sabuk Nusantara 111, panjang 68,40 meter, lebar 12 meter. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Pelabuhan Paciran sendiri telah melayani kapal barang dengan beberapa komoditi, antara lain limestone dengan tujuan Cilegon sebanyak 7.500 ton per bulan. Dolomite dengan tujuan Palembang, pupuk Sriwijaya, sebanyak 3.000 ton per bulan, dan kalsium ke Kalimantan sebanyak 184 kontainer per bulan. Dari layanan tersebut, kenaikan PAD pada 2019 mencapai 250 juta rupiah. Sedang pada 2020 mencapai 800 juta rupiah. Tahu-tahu, boom. Dalam satu kesempatan, Kepala Dishub Jatim Nyono menyebut, pembangunan dermaga 3 dan 4 pelabuhan Paciran sudah rampung sejak 2020. Terkait peningkatan kargo yang cukup signifikan, Nyono mengungkapkan bahwa dirinya berharap target PADRP 1,5 M bisa tercapai pada tahun 2021. Meledak. Akibat kerusakan dermaga tersebut diprediksi kerugian yang dialami Pemprov Jatim selama 4 tahun mencapai puluhan miliar. Sementara kerusakan kapal Sabuk Nusantara 111 sudah rampung dikerjakan oleh PT Dumas, Surabaya dan kapal sudah beroperasi dengan rute Kota Baru, Tanjung Samalantakan, Tanah Grogot, Balikpapan, Tanah Grogot, Tanjung Samalantakan, Kota Baru, dan Mamuju, Kota Baru, sejak Oktober tahun 2021. Ikuti terus program investigasi sunyi senyap. Merunut pada kejadian tersebut, beberapa hal perlu disikapi pihak Pemprov Jatim dan pihak berwenang lainnya. Antara lain sudah 4 tahun dermaga tidak kunjung diperbaiki walaupun ada surat pernyataan kesanggupan perbaikan dermaga dari Dirut PT PhD yang ditandatangani bermaterai tanggal 29 September tahun 2020. Perlu dipertanyakan pula KM Sabuk Nusantara 111 berbobot 2000 DWT diizinkan tambat di dermaga berkapasitas 1000 DWT yang dibangun tahun 2014. Dermaga yang menampung kapal hingga 1000 DWT tentunya akan bermasalah jika disandari kapal berbobot 1200 DWT. Apalagi pada saat itu kapal yang baru selesai dikerjakan PT PhD dalam keadaan mesin belum terpasang. Siapa yang memberi izin tentunya harus ikut bertanggung jawab terhadap aset produktif Pemprov Jawa Timur yang dibangun 5 miliar rupiah itu. Dilihat dari kerusakan dermaga juga perlu dicermati kualitas mutu konstruksi betonnya, bisa jadi juga tidak benar. Seharusnya untuk dermaga minimal menerapkan kualitas K-375 akan tetapi kemungkinan dicor manual mixing. Meledak. Dari tampilan kerusakan dermaga di Lamongan tersebut diindikasikan hanya menggunakan K275. Meledak. Penjelasan dari rekan yang pernah mengerjakan dermaga untuk pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, Taman Jeranjang, Lombok Barat. Menurutnya, kelas beton yang digunakan untuk membangun dermaga, balok, lantai jembatan, landasan pacu, flyover,
Underpass seharusnya menggunakan beton kelas 3 atau K325 hingga K500 termasuk balok penyangga dan lainnya. Tahu-tahu, boom. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Pelabuhan Paciran sebelum ambrol melayani kapal barang dengan beberapa komoditi antara lain limestone dengan tujuan Cilegon sebanyak 7.500 ton per bulan. Dolomite dengan tujuan Palembang, pupuk Sriwijaya, sebanyak 3.000 ton per bulan, dan kalsium ke Kalimantan sebanyak 184 kontainer per bulan. Otomatis dengan tidak berfungsinya dermaga, Pemkab Lamongan dan Pemprov Jawa Timur sangat dirugikan. Meledak.